Kalian pasti pernah dengar tentang film Snowden tahun 2016 kan? Ini cerita tentang Edward Snowden, mantan kontraktor NSA yang ngebocorin rahasia pengawasan massal pemerintah AS. Film ini bahas masalah besar di era digital, privasi, dan ada satu buku yang relevan banget ngebahas ini, yaitu Etika dan Filsafat Komunikasi, karya Muhammad Mufid, khusus bab 8 yang ngomongin etika komunikasi dan privasi. Pada privasi di era digital, sekarang hampir setiap gerakan kita bisa dilacak, dari chat pribadi sampai aktivitas online. Di Snowden kita lihat gimana NSA ngawasin komunikasi global. Gak cuman orang dicurigai, tapi semua orang. Program PRIMS nunjukin pengawasan massal lewat akses data pribadi dari Google, Facebook, dan lain-lain. Apa itu privacy? Privacy itu hak buat menjaga data pribadi tetap aman. Dalam filsafat privasi, itu bagian dari otonomi. Tapi di dunia digital, semua jadi rumit. Data kamu sering dikumpulin tanpa disadari lewat aplikasi atau sebuah website. Nah, pada film Snowden, beberapa adegan penting dalam film ini, yaitu ada. Yang pertama itu ada pengintaian webcam. NSA bisa ngaktifin webcam tanpa sepengetahuan kita. Yang kedua, pengawasan global. Peta global nunjukin perangkat yang dipantau. Dan ketiga, reaksi publik. Setelah Snowden ngebocorin info ini, ada yang dukung dan ada yang ngeritik. Nah, ini banyak dilema yang terjadi pada korban. Pemerintah sering ngorbanin privasi demi keamanan, tapi tidak tahu di mana batasannya. Nah, dalam perspektif utilitarian, dari sudut pandang utilitarian, pengawasan dibenarkan kalau manfaatnya lebih besar. Tapi tanpa transparansi, pengawasan bisa disalahgunakan. Nah, dalam deontologis bilang melanggar privasi itu salah, terlepas dari tujuan besar. Jadi pengawasan massal NSA bisa dibilang melanggar hak dasar kita. Dampak pelanggaran pada privasi itu bisa jadi suatu hal yang fatal. Misalnya buat individu, seperti kehilangan kendali. Kamu gak akan bisa kontrol data pribadi kamu. Yang pasti yang kedua itu bisa stres dan ketakutan, perasaan diawasi terus dan bikin gak nyaman. Apalagi buat masyarakat, ada namanya chilling effect. Orang jadi takut berpendapat atau bertindak bebas. Yang kedua itu ada erosi kepercayaan. Ketika pemerintah atau perusahaan besar melanggar privasi, kepercayaan publik bisa hancur nih teman-teman. Nah, dalam etika komunikasi atau buku Etika dan Filsafat Komunikasi ngajarin kita soal transparansi, persetujuan, dan akuntabilitas. Pemerintah dan perusahaan teknologi itu harus sama-sama jujur soal pengumpulan data, dan kita harus punya hak memberi persetujuan untuk mempelajari dari film Snowden ini. Dari Snowden atau dari film Snowden, kita belajar pentingnya melindungi privasi. Beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama itu jelas meningkatkan kesadaran edukasi diri soal privacy. Yang kedua, pastikan gunakan teknologi yang aman, klik aplikasi dengan encryption. Yang ketiga, dukung kebijakan yang melindungi privacy. Desak pemerintah buat bikin undang-undang privacy. Jadi, kesimpulannya, Snowden atau film Snowden ini ngajarin kita buat lebih kritis terhadap teknologi dan privasi. Di dunia digital, kita harus tetap menjaga data pribadi dan tahu cara melindunginya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.